Hari ini saya akan menjelaskan mengapa zaman besi terjadi setelah zaman perunggu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih apa itu zaman besi dan juga apa itu zaman perunggu. Zaman perunggu terjadi pada tahun 2300 sebelum Masehi hingga tahun 800 sebelum Masehi. Ini dilihat dari artefak-artefak kuno dan peralatan yang ditemukan para arkeolog. Contohnya itu seperti nekara, bejana perunggu, arca perunggu, dan lainnya. Nah, kalian tahu tidak apa itu perunggu? Perunggu merupakan alloy yang terbuat dari timah serta tembaga. Contohnya itu, kalau kalian pernah lihat di Olimpiade, juara 3 biasanya mendapatkan medali perunggu, yang warnanya itu kuning kemerahan. Sedangkan zaman besi terjadi pada tahun 800 sebelum Masehi hingga tahun 43 setelah Masehi. Nah, mengapa zaman besi terjadi setelah zaman perunggu? Karena titik lelehnya tinggi, sehingga pada zaman perunggu peralatan besi belum dapat diproduksi. Nah, selain itu, besi juga melimpah dan harganya juga murah. Dan saat itu sudah ada teknologi untuk mengolahnya. Berdasarkan ketersediaannya di bumi, timah ada sekitar 2 ppm, kemudian tembaga 70 ppm, dan besi 50.000 ppm. Nah, timah dan tembaga ini jarang dan tidak tersedia di semua negara. Kalian bisa lihat di peta di bawah. Nah, karena tidak tersedia di semua negara, maka perlu adanya pengiriman dari negara penghasil. Dan apabila musuh menyerang saat pengiriman tersebut, senjata dan perisai-perisai tidak dapat diproduksi, yang dapat menyebabkan kekalahan pada perang. Oleh karena itu, orang-orang pada zaman perunggu beralih menggunakan besi. Nah, ada fun fact nih teman-teman. Jadi, sebenarnya besi itu sudah ada dari zaman perunggu. Namun, orang-orang belum dapat mengolahnya karena belum ada teknologinya. Dan biasanya besi itu terdapat pada meteorit. Sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa titik leleh besi ini tinggi, yaitu sekitar 1538 derajat Celcius, lebih tinggi dibandingkan tembaga maupun timah, yang merupakan bahan baku untuk membuat perunggu. Oleh karena itu, zaman perunggu terjadi lebih dahulu dibandingkan zaman besi. Mengapa sih titik leleh besi lebih tinggi daripada titik leleh tembaga maupun timah? Karena ikatan logam dari besi ini lebih kuat dibandingkan ikatan logam timah maupun tembaga. Nah, ikatan logam adalah gaya tarik-menarik antara ion-ion positif dengan elektron-elektron pada kulit valensi terluar dari suatu atom unsur logam. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, ini ada ion-ion positif yang dikelilingi oleh awan elektron yang bermuatan negatif, sehingga terjadi gaya tarik-menarik antara ion positif dengan elektronnya. Semakin kuat ikatan logamnya, semakin tinggi juga energi yang dibutuhkan untuk memecahkan ikatan logam tersebut. Nah, oleh karena itu, titik lelehnya juga lebih tinggi. Apabila kita tinjau lebih jauh lagi ke konfigurasi elektron, kita bisa lihat pada gambar ada konfigurasi elektron besi, konfigurasi elektron tembaga, maupun konfigurasi elektron timah. Nah, di konfigurasi elektron besi ini ada 4 elektron bebas di subkulit D-nya. Sedangkan untuk konfigurasi elektron timah dan juga tembaga, elektronnya terisi penuh. Jadi, balik lagi ke slide sebelumnya, elektron bebas ini mengakibatkan adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dengan elektron bebasnya. Semakin banyak elektron bebasnya, maka semakin kuat pula daya tarik-menarik antara ion positif maupun ion negatifnya. Akhirnya, ikatan logamnya juga semakin kuat. Oleh karena itu, energi yang dibutuhkan untuk memecah ikatan tersebut juga semakin besar. Nah, itu juga menyebabkan titik lelehnya juga semakin tinggi. Jadi, kesimpulannya, mengapa zaman besi terjadi setelah zaman perunggu? Karena titik leleh besi lebih tinggi daripada titik leleh tembaga maupun timah. Kemudian pada zaman perunggu belum ada teknologi yang dapat digunakan untuk melelehkan besi. Sekian ya materi kali ini, semoga kalian jadi lebih paham mengapa zaman besi terjadi setelah zaman perunggu. Sampai jumpa lagi.